Wis. Wis. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Di sini aku nggak sendirian, aku sama kakak yang satu ini. Hai. Nah, sekarang aku ingin ngobrol tentang mahasiswa keperawatan. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai dunia keperawatan, alangkah baiknya kita kenalan sama kakak yang satu ini. Halo teman-teman, nama saya Waridri Utami. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo Parakan Temanggung. Di sini saya semester 6 atau semester akhir karena ini adalah perkuliahan D3. Jadi cuma hanya ditempuh selama 3 tahun. Oke guys, di sini kita ingin membahas mengenai dunia keperawatan lebih dalam lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kakak ini. Semoga dapat membantu kalian yang ingin masuk ke jurusan keperawatan. Langsung aja guys, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, apa sih motivasi kakak sehingga kakak memilih jurusan keperawatan ini? Kenapa kakak tidak memilih jurusan yang lainnya? Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Perhatikan untuk teman-teman. Ini karena yang ditanya motivasi, jadi itu timbul dari diri sendiri ya. Karena motivasi saya masuk dunia keperawatan itu yang pertama karena saya suka dengan suasana yang bersih. Contohnya seperti rumah sakit atau puskesmas gitu kan bersih. Jadi kerjanya tuh kerja bersih gitu. Jadi motivasi saya karena saya masuk dunia keperawatan itu karena saya suka dengan kerjanya. Oh iya guys, jadi kakaknya ini suka sama kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke guys, masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, apa aja sih yang kakak pelajari dari semester 1 hingga semester 6 ini? Dari semester 1 sampai semester 6 ini sangat banyak sekali pelajaran yang mungkin saya dapatkan dari perkuliahan saya. Yang pertama dari semester 1 itu pastinya pengenalan. Yang kedua nanti kita mencoba, kita dikasih tahu caranya gimana. Semester 3 kita udah mulai belajar sendiri, kita ngurusin apa-apa sendiri dari pembuatan asuhan keperawatan, dari yang lain-lain itu udah dari semester 2 ya yang tadi saya sebutkan asuhan keperawatan itu. Kemudian semester 3 itu udah mulai praktek ke pasien, bagaimana kita menangani kasus, bagaimana kita nanti seandainya kita sudah bekerja dan lain-lain. Sampai semester 5 kita udah mau tugas akhir itu saya tempuh di semester 5, yaitu karena saya D3 jadi saya hanya membuat proposal dan karya tulis ilmiah, tidak skripsi seperti yang S1 atau S2 ya. Jadi dari semester 2 sampai semester 6 ini pasti ada kita diluangkan praktek selama 1 bulan di berbagai rumah sakit. Jadi tidak hanya praktek dengan dosen atau dengan teman yang lain, tapi kita juga merasakan bagaimana kita benar-benar menjadi seorang perawat nantinya gitu. Jadi kita sudah tahu, kita dikasih tahu bagaimana kondisi suasana dan bagaimana cara kita menanggapi atau kita menerima pasien atau dari keluarga pasien pun kita tuh juga dikasih tahu seperti itu. Dan yang untuk spesialnya lagi ini yang semester akhir ini kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat atau bisa disebut dengan KKN karena kita benar-benar mencari pasien yang orang mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang kesehatan gitu. Jadi istimewanya kita itu tidak hanya sebagai seorang perawat dan ngurusi pasien yang sakit, tapi juga pasien yang sehat pun kita pun harus harus tahu gitu. Maksudnya kondisi pasien ini sakit itu tidak hanya sakit berbaring di tempat tidur dan tidak sadar atau tidak bisa apa-apa, itu bukan ya, karena sakit itu beda-beda. Jadi kita itu dikasih perbedaan mana yang benar-benar sakit, mana yang
hanya sakit biasa dan hanya yang sakit hanya dalam tapi luarnya sehat, itu kita kita pelajari dari semester 1 sampai 6. Wow, hebat sekali. Guys, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kakak menyikapi agar kakak tetap mendapatkan informasi mengenai perkuliahan dan praktiknya pada masa pandemi ini, Kak? Oke, jadi gini ya, karena ini kan ada pandemi COVID-19 ini, jadi untuk prakteknya itu kan, maksudnya ditunda sampai, sampai memang pandemi ini lebih berkurang daripada yang kemarin. Jadi untuk mahasiswa sangat sangat terbatas untuk mengikuti praktik di lapangan atau di rumah sakit ataupun di puskesmas seperti itu. Jadi untuk saya sendiri untuk menyikapi hal ini, karena sekarang kan udah zamannya internet sudah bagus, mungkin dari HP atau dari laptop itu kan udah banyak, mungkin keseluruhan sudah memakai. Jadi yaitu kita memanfaatkan yang seperti itu tuh untuk belajar. Mungkin karena ini perkuliahannya juga dari itu ya, mungkin dari kita menggali informasi itu dari internet, atau mungkin kita pergi ke perpus nyari buku, itu aja sangat terbatas sekali karena pandemi COVID ini. Jadi kayak sepinter-pinternya kita aja, kalau kita memang butuh ilmu ya kita yang mencari, bukan ilmu yang mencari kita, seperti itu. Oke guys, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, yang keempat, apa sih ya Kak yang dilakukan mahasiswa yang seharusnya melakukan praktik misal kayak di rumah sakit atau puskesmas, tetapi tidak bisa karena adanya pandemi ini, dan solusinya gimana? Oh, jadi karena saya kan masih menempuh di semester akhir ya, semester 6. Jadi kan masih banyak pembimbing dari dosen gitu. Maksudnya kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini gitu kan, masih ada pembimbingnya. Jadi kan kita harus harus mengikuti pembimbingnya. Kita masih tanggung jawab dari pihak kampus kan. Jadi kan yang namanya pembelajaran itu beda-beda kan, ada yang teori, ada yang praktek gitu. Jadi untuk mengatasi kita tidak praktek selama pandemi ini, itu yang namanya ujian OSCA atau OSCE, itu kalau yang di dunia keperawatan mungkin tahu, tapi kalau yang di luar dunia keperawatan mungkin kalau ada yang mungkin juga banyak yang tahu, tapi kan Masih asing gitu. masih asing bahasanya gitu ya. Kalau bahasa orang biasa gitu pasti ya ujian praktek gitu. Nah itu kita praktekkan melalui kayak buat video gitu, terus nanti live gitu ya, mungkin se 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 sebisanya, semampunya kita gitu loh. Si pembimbing tuh hanya mengarahkan gitu. Nah, kita kan yang cari tahu, maksudnya gimana sih kita tuh bisa mempraktekkan ini tanpa kita tuh berkontak langsung dengan pasien ya. Kan yuk kita nyari informasi dulu seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian nanti kita mencoba dengan orang sekitar rumah atau teman atau siapa, nanti di video, nanti konsultasikan ke dosen benar atau salah, nah kita dapat nilai seperti itu. Jadi semasa pandemi ini kita dapat informasi dan kita melakukannya gitu, walaupun tidak dengan pasien langsung, tapi kita mempraktekkan seolah-olah kita itu berhadapan dengan pasien langsung. Oh, berarti bisa lewat teman atau keluarga atau siapa gitu, misal kalau cuma buat praktiknya aja. Iya. Oke guys, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan terakhir nih buat kakaknya. Nah, kakak dulu waktu sebelum pandemi ini pernah praktik di mana aja sih, Kak? Dari semester 1. Semester 1 belum, karena habis Masih cutting, teori. masih teori sama pembekalan, pengenalan juga kan, terus capping day, mungkin yang di dunia keperawatan tahu ya. Iya. Saya yang pertama itu praktik di rumah sakit Purwodadi. Saya tidak menyebutkan rumah sakitnya ya. Di daerah Purwodadi, Grobogan, jauh, pokoknya dari sini tuh jauh. Jauh sekali. Kayak aku sama dia. Terus puji nih. Terus praktik yang kedua ini saya double di semester 2
dan semester 4 ini didouble menjadi 2 bulan. Itu saya alhamdulillahnya dapat di rumah sakit yang dekat-dekat rumah. Jadi saya nggak ngekos, saya nggak, masih di daerah sini, Parakan Temanggung. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga ini kan yang kedua ini sudah praktik di daerah sini tuh didouble 2 bulan, harusnya itu udah praktik 3 kali kan, jadi yang kedua ini digabungin gitu. Kemudian yang ini harusnya udah praktik keempat kali, tapi karena itu yang didouble, jadi ini yang ketiga kali ini saya dapat di Kutoarjo. Saya tidak menyebutkan rumah sakitnya. Untuk praktek yang kali ini mungkin praktek terakhir di ini ya, kayak di rumah sakit menangani pasien yang sakit dari luar maupun dalam gitu. Jadi nanti ada praktik lagi setelah ini tuh nanti ada praktik lagi di rumah sakit jiwa, karena itu memang harus, dan kita harus menangani orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi praktiknya itu 5 kali. Jadi dalam 1 semester itu 1 bulan itu untuk praktik seperti itu. Oh, yang di Kutoarjo kapan Kak tuh? Berangkat besok ini saya berangkat besok jam pagi 8. ya? Iya, karena Senin udah mulai mantap. praktik 1 bulan di sana gitu. Oh, Jadi semoga betah ya Kak. ya, istimewanya D3 itu seperti itu, banyak praktik daripada teori. Oh iya. Teorinya tuh sambil jalan, yang penting tuh praktik, karena nantinya kan kita jadi perawat juga banyak praktik, nggak mungkin kan kita banyak. Iya bener banget. Nah, ntar nih kalau kakak kan udah hampir lulus ya, ini Iya. semester tua nih. Nah, kalau kakak udah lulus tuh, ntar kakak mau bekerja jadi apa? Mau jadi perawat di rumah sakit atau layanan kesehatan, atau mungkin ke jurusan yang lain Kak, pindah jurusan gitu? Nggak, kayaknya kalau pindah jurusan nggak ya, tapi ya pengennya sih kayak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ngambil profesi gitu, S1, profesi nurse atau gimana. Tapi kan itu semua kan butuh proses kan, Iya, ya yang namanya kan yang penting tuh Niat dulu. ininya bener dulu. banget. Kalau ininya ada pasti ada niat gitu ya, niat Bener, dulu bener, terus bener, ini gitu. Iya, Pasti iya, kalian iya. juga udah mudah. Seperti Semua itu. butuh itu. Semuanya itu butuh proses, tapi untuk yang kali ini mungkin saya lebih memilih untuk bekerja dulu gitu ya. Nanti coba ikut rekrut di rumah sakit dulu atau di puskesmas gitu. Yang penting tuh kerja aja dah. Oke, nah di sesi penutupan nih guys. Nah, apa sih Kak motivasi kakak untuk teman-teman yang mau daftar ke dunia keperawatan itu? Oke. Untuk teman-teman semua yang pengen daftar di dunia keperawatan atau di keperawatan, bukan hanya di keperawatan ya, di kesehatan. Kalau bisa mah dokter ya. Nah, itu kalau dari saya sendiri yang penting tuh kita kuliah itu kita belajar memang harus pengen, niat gitu, pengen, terus kita memikirkan masa depan, terus kita tidak main-main, benar-benar tidak bisa main-main, harus punya hati yang tulus, sabar gitu, karena Menikmati proses ya. karena memang lika-likunya tuh kalau emang Iya, kalau yang nggak jalanan benar-benar ada tanjakan, sabar turunan. gitu, ya mungkin semua perkuliahan yang kalian sukai atau kalian Iya. jalin mungkin banyak proses yang mungkin saya sendiri nggak tahu ya prosesnya gimana, tapi ini untuk khusus yang pengen atau jadi perawat, dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya, itu memang yang pertama itu kita punya rasa tulus dan ikhlas, sabar gitu, karena kita tuh harus tahu gitu loh cara menyikapi seseorang yang seperti ini dan seperti itu tuh beda-beda. Jadi kita akan menjumpai semuanya itu di situ, dan kita tahu bagaimana arti hidup yang sesungguhnya. Wow, mantap. Seperti itu. Oke guys, ini udah masuk sesi terakhir. Aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kak Warhini karena dia udah bersedia untuk memberi masukan dan motivasi buat kita semua. Dengerin ya guys, itu sangat bermanfaat buat kita. Selamat mencoba.
Oke, mantap. Bye. Bye, Sampai terima jumpa kasih. besok lagi, guys. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.